Jemaat yang kasih Tuhan dan sahabat-sahabat semua, 2 minggu sudah berturut-turut kita diajar oleh firman Tuhan tentang tema besar kekayaan di dalam Roh Kudus. Di dalam minggu pertama ketika kita belajar tentang kekayaan di dalam Roh Kudus, maka kita diajar bahwa Roh Kudus adalah Allah, bukan sekadar kuasa Allah. Dia telah memberi kita hidup, Dia memerdekakan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Lalu minggu lalu di dalam seri yang kedua kita diajar bahwa Roh Kudus berperan di dalam keselamatan orang percaya. Roh Kudus berdiam dalam diri setiap orang percaya. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa memanggil Allah itu menjadi Bapa. Bahkan Roh Kudus menjadi meterai bagi keselamatan kita dan bukti sebagai kita milik Kristus. Nah, hari ini dalam tema besar kita kekayaan orang percaya dalam Roh Kudus, firman Tuhan mengajar kita tentang Roh Kudus memimpin hidup berkemenangan. Roh Kudus memimpin orang percaya untuk hidup dalam berkemenangan. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan kekristenan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang ada di dalam arena perjuangan. Itu digambarkan bahwa sebagai orang Kristen kita ada di dalam arena pertandingan. Paulus berkata kita seperti orang yang berada di dalam arena maraton. Kita harus menjadi seorang pemenang dalam pertandingan maraton itu. Atau seorang petinju, di mana kita tidak boleh meninju sembarangan supaya kita bisa menjadi pemenang. Tetapi arena yang lain dikatakan adalah arena peperangan. Arena peperangan. Nah, yaitu peperangan di dalam kehidupan rohani kita. Nah, berkaitan dengan peperangan rohani ini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 musuh besar daripada orang percaya. Nah, untuk bisa kita menjadi seorang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan berkemenangan, maka kita harus memahami yang pertama tentang siapa musuh kita. Siapa musuh orang percaya itu. Alkitab mengajarkan kepada kita ada 3 musuh besar itu. Yang pertama adalah musuh besar kita, yaitu iblis dan roh-roh jahat, saudara-saudara. Dalam Efesus pasal 6, firman Tuhan berbunyi begini. Efesus pasal 6 ayat 11 berbunyi seperti ini. Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa musuh besar kita yang pertama itu adalah iblis, saudara-saudara, beserta dengan roh-roh jahat, para pengikutnya itu. Dan iblis ini selalu bekerja dengan cara yang sangat licik, yaitu melakukan tipu muslihat. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, lawanlah musuhmu, yaitu iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Kalau kita ingat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu adalah lewat sebuah kelicikan iblis yang menipu Hawa, menipu Adam. Jadi iblis ini bekerja dengan memakai tipu muslihat. Tipu-tipu, itulah pekerjaan daripada iblis. Dia juga pernah mencoba untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan cara tipu muslihat ketika Yesus selesai berpuasa dalam puncak kelaparan, tuh iblis mencobai dia dengan 3 pencobaan itu. Tipu muslihat. Ini musuh besar kita. Tapi musuh besar kita yang kedua, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan. Nah, saya baca mulai dari ayat 15, saudara-saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Nah, jadi kita melihat di sini dunia ini adalah salah satu musuh besar kita karena dunia ini mau mencuri hati kita. Nah, ketika bicara tentang dunia di sini, saudara-saudara, Alkitab tidak menunjukkan ini sebagai sebuah bumi, tetapi menunjukkan kepada sistem yang ada di dalam dunia ini. Karena itulah mengapa dikatakan dalam ayat 16 bahwa di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah yang menjadi sistem yang melawan kehendak Tuhan. Ketika iblis mau menipu Tuhan Yesus, dia berkata, segala kuasa kerajaan daripada dunia ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Hari-hari ini kita ada di dalam dunia, di mana dunia ini sangat memikat. Dunia ini dipromosikan sebegitu hebatnya, saudara-saudara, melalui iklan-iklan, media-media, bahwa hidup kita bernilai kalau kita memiliki dunia ini. Ini musuh besar kedua. Yang ketiga adalah apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 tadi. Lihat, mari kita baca Roma pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi musuh yang ketiga adalah apa yang ada dalam diri manusia, yaitu tabiat kedagingan, saudara-saudara. Di dalam diri kita ini, kita memiliki tubuh yang dipakai Alkitab dengan sebutan soma. Nah, tubuh kita ini adalah tubuh yang netral. Tubuh kita ini adalah tubuh yang bisa melakukan kejahatan, tapi bisa juga melakukan kebaikan. Dia ibarat seperti sebuah pisau. Pisau di tangan seorang penjahat menjadi sebuah alat kejahatan. Tapi pisau bagi seorang ibu itu menjadi alat untuk memasak. Nah, tubuh kita adalah soma. Tetapi ketika bicara tentang daging, itu tidak menunjuk kepada tubuh, tetapi tabiat berdosa yang ada di dalam hidup kita ini, di dalam diri orang percaya. Jadi mari kita mengerti bahwa sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang berjuang melawan tiga musuh ini. Kita berjuang untuk melawan tipu muslihat iblis. Iblis punya banyak cara untuk menipu kita, untuk menjebak kita, menjatuhkan kita. Dunia ini menggoda, dunia ini memikat. Dia selalu berkata, ayolah dengan aku, ayolah dengan aku, mari miliki ini. Kalau engkau memiliki ini, engkau akan hebat. Engkau adalah orang yang luar biasa. Engkau adalah satunya yang paling terbesar. Itulah kata dunia. Tapi di dalam diri kita ini juga ada sesuatu yang terus berjuang, terus melawan hukum Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Ya, Roma pasal 7 yang berbunyi seperti ini, saudara-saudara. Di dalam ayat 22 sampai dengan ayat 25 bunyinya seperti ini. Sebab di dalam ayat 21, demikianlah aku dapat hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam firman Tuhan Paulus mengakui ada sebuah perjuangan dalam dirinya. Batinnya berkata dia suka melakukan firman Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka berpuasa, dia suka mengasihi, dia suka memberitakan Injil. Tetapi anggota tubuhnya berjuang berkata, jangan berdoa, jangan mengasihi. Bukankah itu juga pengalaman kita? Untuk memperoleh kemenangan dalam sebuah pertempuran, ada pemeo yang berkata, mengenal kekuatan musuh itu 50% sudah menjadi kemenangan. 50% untuk menang itu adalah kalau kita mengenali tentang kekuatan dan kelemahan musuh.
Karena itu kita perlu selalu sadar bahwa sebagai orang percaya, dalam perjuangan kita memiliki 3 musuh besar ini. Tetapi tidak cukup hanya dengan mengenali, memahami tentang 3 musuh besar ini. Kita harus tahu juga siapa pemberi kemenangan dalam hidup kita. Ini yang kedua. Berarti kita harus memahami siapa yang bisa memberi kemenangan kepada kita. Dan itu adalah Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Di dalam ayat 6 firman Tuhan berkata begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita ingin memiliki hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan energi, hidup yang penuh dengan optimisme, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, maka firman Tuhan ini berkata Roh Kuduslah yang sanggup memberikan itu. Karena keinginan Roh Kudus adalah keinginan untuk hidup, bukan maut seperti keinginan kedagingan, bukan perpecahan, kekacauan seperti keinginan daging, tetapi keinginan roh itu adalah damai sejahtera. Amen. Dan ini ditegaskan di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara-saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yaitu di mana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi Roh Kudus mampu menghasilkan sebuah hidup yang positif dalam hidup kita. Jika musuh kita selalu membawa kita kepada hidup yang negatif, yaitu seperti ini katakan mulai dari ayat 19, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, maka Roh Kudus menghasilkan kehidupan yang berbeda. Amin. Jadi kita harus memahami bahwa memang ada musuh kita yang terus mau membawa kita hidup di dalam kekalahan, hidup di dalam sebuah situasi yang terpuruk, hidup di dalam perbudakan dosa. Tetapi juga kita harus memahami bahwa Roh Kudus adalah roh yang mampu menghasilkan hidup kita, hidup yang positif. Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kasih sayang. Hidup dalam kekudusan. Amen. Yang kedua, mari kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara-saudara, yang kedua firman Tuhan ini berkata bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kepada kita keberanian, kekuatan, dan ketertiban. Iblis selalu membuat kita takut. Iblis selalu membuat kita menjadi orang-orang yang merasa tidak bisa, tidak mampu untuk hidup berbuat baik. Kita dalam ketakutan, itulah akibat daripada sebuah taktik tipu daya si iblis. Ingat bagaimana Adam dan Hawa. Ketika mereka melakukan apa yang dikatakan iblis, maka yang pertama terjadi dalam hidup mereka adalah mereka takut bertemu dengan Tuhan. Tetapi syukur bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan dan ketertiban. Amen. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bahwa Roh Kudus ini adalah roh yang luar biasa karena dia adalah roh yang melebihi daripada kuasa-kuasa dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, jadi firman Tuhan ini mau berkata begini, jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat yang dikasih Tuhan. Kalau engkau melihat dan sudah mengerti betapa ngerinya
musuh yang hendak menghancurkan hidupmu, musuh yang selalu ingin membuat engkau gagal dalam kehidupanmu, yang membuat engkau supaya engkau menjadi kalah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sekarang coba lihat, alihkan pandanganmu kepada pribadi Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang mampu memberikan kehidupan yang berbeda dengan yang diberikan oleh musuh besar kita itu, tapi kita diberikan kehidupan dengan penuh damai sejahtera, hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh dengan kekudusan. Sebab Dia adalah Roh yang memberikan kepada kita keberanian, kekuatan, dan ketertiban. Sebab Dia adalah Roh yang lebih besar daripada roh dunia ini. Amin. Perhatikan di sini. Hidup berkemenangan. Pertama, kita harus mengenali, memahami siapa musuh kita dan cara kerja musuh kita. Dia adalah iblis yang penuh dengan tipu muslihatnya, yang bagaikan singa yang selalu mencari mangsa untuk bisa diterkamnya. Yang kedua, dia adalah dunia yang terus menggoda kita untuk mencuri hati kita supaya kita terpikat kepada dia. Yang ketiga, tabiat kedagingan yang terus berjuang di dalam diri kita untuk berkata supaya kita hidup di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, walaupun begitu ada pribadi yang hebat, ada pribadi yang agung, yang lebih berkuasa daripada iblis, yang lebih berkuasa daripada dunia, yang lebih berkuasa daripada tabiat dosa itu, ya kedagingan itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera. Melalui Roh Kudus kita diberikan kemampuan untuk menghasilkan hati yang mengasihi, hati yang sabar, hati yang berkemenangan. Amin. Sebab Dia Roh yang memberi keberanian, kekuatan, dan ketertiban. Dia Roh yang lebih besar daripada dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah dengan mengetahui siapa musuh kita dan mengetahui siapa Roh Kudus yang bisa memberi kepada kita hidup berkemenangan, maka kita akan hidup berkemenangan? Tidak. Kalau hanya mengetahui siapa musuh kita, mengetahui siapa Roh Kudus yang bisa memberi kemenangan pada kita, kita belum bisa berkemenangan. Karena itu yang ketiga, firman Tuhan berkata, mari kita baca Galatia pasal 5, ayat 16-18. Saya bacakan untuk kita. Bunyinya demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kembali kepada Roma pasal 8, saudara-saudara. Roma pasal 8 yang menjadi dasar daripada tema besar khotbah kita, hidup kekayaan dalam Kristus, dalam Roh Kudus. Perhatikan bagaimana firman Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi di sini ditantang kepada saudara dan saya. Dan setelah engkau mengetahui siapa musuhmu dan mengetahui bahwa Roh Kudus mampu memberi kau hidup berkemenangan, maka saudara dan saya diberi pilihan. Saudara mau hidup mengikuti musuh besarmu itu, iblis, dunia, dan tabiat kedagingan itu, atau saudara mau mengikuti hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi yang ketiga firman Tuhan berkata, engkau harus mengambil keputusan untuk memilih hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka engkau akan berkemenangan. Saudara, ini firman Tuhan. Saudara tidak bisa pasif.
Saudara tidak bisa hanya berkata begini, oh saya tahu Roh Kudus adalah roh yang hebat, roh yang lebih besar daripada dunia ini, roh yang memberi keberanian, ketertiban, dan kekuatan dalam hidup saya. Roh Kudus adalah roh yang memberikan buah-buah yang indah, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan sebagainya. Lalu saudara berpikir saya akan hidup dalam kemenangan? Firman Tuhan berkata tidak. Saudara dituntut untuk menyerahkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara tahu bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Sederhana, saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti ketika kita melakukan sebuah perjalanan, saudara. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan ke sebuah tempat, katakan kita tur ke Yogyakarta. Itu adalah perjalanan pertama kita. Kita ikut sebuah rombongan yang dipimpin oleh seorang tour guide. Maka saudara-saudara, perjalanan itu akan menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan sukacita kalau kita mengizinkan tour guide itu memimpin kita dengan baik. Tapi kalau saudara mengikuti perjalanan tour itu, lalu ketika tour guide berkata besok pagi kita bangun jam 6, lalu saudara berkata, waduh, kepagian tuh bangunnya, saya mau bangun jam 8. Ketika saudara berkata begitu akan terjadi kekalahan dalam hidup saudara. Yang ada bukan sukacita, tetapi kemarahan dan kekecewaan. Jadi ketika umpamanya tour guide berkata, saudara-saudara di tempat ini di Candi Borobudur kita hanya bisa waktunya 2 jam karena kita masih pergi ke satu tempat lagi. Lalu saudara berkata, waduh, saya butuh di sini 4 jam, belum cukup foto-fotonya. Saudara, ketika saudara menolak lagi dipimpin oleh tour guide, saudara akan kecewa, hidup saudara akan dalam kekalahan. Begitulah hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus bukan seperti orang yang kesurupan, saudara. Hidup dalam Roh Kudus adalah hidup di mana dalam kesadaran, dalam kesadaran diri, bahwa Roh Kudus adalah roh yang lebih besar daripada dunia ini. Roh Kudus adalah roh yang memberi kekuatan kepada kita, ketertiban dan keberanian. Roh Kudus adalah roh yang mampu menghasilkan hidup dalam damai sejahtera. Maka kita dengan sadar berkata, saya siap Roh Kudus. Saya mau dipimpin. Saya mau mentaati apa yang kau kehendaki. Hidup dipimpin Roh Kudus untuk hidup berkemenangan. Yang pertama, sadari dan kenali siapa musuh dan strateginya. Yang kedua, sadari dan kenali siapa Roh Kudus yang sanggup memimpin saudara untuk hidup berkemenangan. Tapi yang ketiga, saudara harus memilih untuk berkata, saya serahkan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saya tahu, hanya dalam pimpinan Roh Kudus saya bisa menang terhadap tipu muslihat iblis. Saya bisa menang atas godaan daripada dunia. Saya bisa mengalahkan kedagingan yang berjuang terus dalam hidup saya. Karena Roh Kudus, roh yang lebih besar dari roh dunia ini. Roh Kudus, roh yang memberi kekuatan dan ketertiban dalam hidup saya. Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.